kasih atas kesempatannya. Nama saya Adisa Mega dengan NIM 2017-210677 akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Nilai Pribadi, dan Sikap Personal terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga di Lamongan. Yang pertama, kita menginjak ke latar belakang masalah. Nah, pada dasarnya, setiap keluarga memiliki tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan yang dimaksud adalah segala keinginan yang ingin dicapai, seperti contoh keinginan untuk menikah, membeli kebutuhan sekunder, atau menyediakan dana untuk investasi. Untuk itu, perencanaan keuangan sangatlah penting di dalam keluarga, karena dengan perencanaan keuangan merupakan proses pengalokasian dana keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan yang akan dicapai keluarga di masa yang akan datang. Maka, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengelolaan keuangan yang terencana, teratur, dan bijak. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi keuangan keluarga dapat diatasi dengan membuat perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan akan membantu keluarga dalam membagi dana yang didapat. Dan untuk membantu keluarga menyusun perencanaan keuangan, maka dibutuhkan seorang perencanaan keuangan, karena seorang perencana keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana ke dalam investasi yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga? Yang kedua, apakah nilai pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga? Yang ketiga, apakah sikap berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga? Dan yang terakhir yaitu apakah literasi keuangan, nilai pribadi, dan sikap berpengaruh secara simultan terhadap perencanaan keuangan keluarga? Poin yang ketiga yaitu berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan pengaruh literasi keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pengaruh nilai pribadi terhadap perencanaan keuangan keluarga. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh personal terhadap perencanaan keuangan keluarga. Dan yang keempat yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh literasi keuangan, nilai pribadi, dan sikap terhadap secara simultan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Teori-teori yang mendasari dan mendukung peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Menurut Agus Joko, perencanaan keuangan individu dikelompokkan menjadi dua, yaitu perencanaan keuangan menyeluruh dan juga perencanaan keuangan untuk kebutuhan khusus. Perbedaan mendasar hal tersebut terletak pada proses pelaksanaan perencanaan keuangan dan kebutuhan masing-masing individu. Nah, perencanaan keuangan komprehensif mencakup semua kebutuhan keuangan seseorang, termasuk manajemen risiko dan perencanaan asuransi, perencanaan investasi, perencanaan pajak, perencanaan hari tua, serta perencanaan distribusi kekayaan. Yang kedua yaitu literasi keuangan. Nah, menurut Norma dan Meliza, orang yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik akan memiliki perilaku keuangan seperti membayar semua tagihan tepat waktu, membukukan pengeluaran setiap bulan, dan memiliki dana darurat. Yang ketiga yaitu nilai pribadi. Nilai adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu hal yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan. Sesuatu tersebut dikatakan berharga jika baik, pantas, benar, dan indah. Karena itulah sering kali dianggap sebagai sesuatu yang baik, benar, pantas, dan indah menurut Fahriyah Arfianti Saputri dan R.R. Iramani. Yang keempat yaitu sikap personal. Menurut Fahriyah Arfianti Saputri, R.R. Iramani, setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu objek, terutama pada perencanaan keuangan. Nah, sikap dalam perencanaan keuangan yang meliputi aspek-aspeknya seperti manajemen uang, manajemen asuransi, perencanaan investasi, perencanaan pensiun, dan perencanaan aset kekayaan yang baik. Nah, dalam penelitian Irene dan Lady, bahwa sikap keuangan yang baik dapat diukur dengan 5 komponen dari kemampuan seseorang menunjukkan pola pikir yang baik tentang uang. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran.
Nah, berdasarkan kajian teori dan penelitian yang terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga. Yang kedua, nilai pribadi berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga. Yang ketiga, sikap personal berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, pada penelitian ini perlu dijelaskan definisi operasional dari variabel yang akan diteliti. Yang pertama yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah merupakan pengetahuan keuangan individu dan mengelola keuangannya secara bijaksana dan efektif. Yang kedua yaitu nilai pribadi, merupakan perilaku individu terhadap kepercayaan dan hal-hal yang dianggap baik dan penting. Yang terakhir yaitu sikap personal, merupakan perilaku dan cara pandang seseorang terhadap uang. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen ini adalah perencanaan keuangan, merupakan proses untuk mencapai tujuan-tujuan hidup keluarga dengan merencanakan dan mengelola keuangan yang tepat dan terencana dengan benar. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang akan diuji. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden yang bertempatan tinggal di Kota Lamongan. Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatif, di mana menjelaskan hubungan antara variabel literasi keuangan, nilai pribadi, dan sikap personal terhadap perencanaan keuangan keluarga. Pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan model sampel non-probabilitas dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Jenis dan pengumpulan data menggunakan data primer dari survei kuesioner. Selanjutnya, batasan penelitian. Batasan-batasan yang ada di dalam penelitian hanya dilakukan di wilayah Kota Lamongan saja. Variabel dependen menggunakan perencanaan keuangan keluarga. Variabel independen hanya menggunakan literasi keuangan, nilai pribadi, dan juga sikap personal. Selanjutnya, populasi, sampel, dan juga teknik pengambilan sampel, yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh keluarga yang bertempat tinggal di Kota Lamongan. Nah, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling karena bertujuan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dan pada penelitian ini adalah responden yang mengelola keuangan dalam keluarga yang berdomisili di Kota Lamongan serta pendapatan yang dimiliki keluarga lebih dari 3 juta. Nah, penelitian ini menggunakan data primer, di mana metode pengambilan data menggunakan survei. Pengukuran variabel literasi keuangan menggunakan skala rasio, serta variabel nilai dan sikap personal menggunakan skala Likert yang merupakan skala interval sebagai dasar pengukurannya. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif menggambarkan variabel penelitian dari pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Nah, kemudian analisis statistik untuk mendukung analisis deskriptif supaya memperoleh hasil yang baik dan untuk menyimpulkan kondisi secara umum berdasarkan sampel menggunakan regresi linear berganda atau multiple regresi analisis atau MRA.